Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Leo? Kalian adalah zodiak terakhir yang kubacakan untuk prediksi bulan April 2022. Seperti biasanya, aku akan bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, secara general ya. Yang kedua, love life kalian, relationship kalian. Yang ketiga adalah karir keuangan. Dan terakhir adalah pesan atau advice untuk kalian para Leoku tercinta yang butuh perhatian dan kasih sayang dan the ultimate spotlight ya para Leo. Aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau ini sifatnya umum, general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Buang yang cocok, buang yang buang sih, ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau kalian mau oke, langsung keluar pertama. Kalau kalian mau lebih cocok atau lebih akurat gitu ya, lebih personal, itu namanya personal reading. Jadi kalian langsung bisa hubungin aku, follow Instagram aku juga @dextratarot. Kalian bisa DM tanya-tanya, "Kak, ini berapa harganya?" bla bla bla, ble ble ble. Nanti pasti akan ku jawab semuanya ya. Aku tuh affordable banget kok. Tanya dulu aja. Sekalian follow Instagram aku @dextratarot ya. Oke, sekarang kita mulai ke ke general life kalian. Kita pertama ada Truth Be Told. Kemudian kita ada The Garden and the Gate. Ini kayaknya kurang tinggi deh. Oke. Ada The Garden and the Gate. Aku tuh kurang suka, atau gak sih? Karena kayak pantulannya itu tuh, ring lightnya. Jadi nggak bisa buat kalian, aku nggak tahu cara yang baik gimana biar bisa ngeliatin semuanya. Terus April 2022 Leo ada Stonefields. Konflik. Kita ada Courage. Oke. Lalu kita ke Tilly Fortune Cards-nya. Ada apa nih di bulan April 2022 untuk para Leo ya? Langsung udah keluar semua. Keluar bosku. Yang pertama kita ada Box. Nice. Kemudian kita ada Haystack dan Target. Kemudian dari tarotnya ada apa nih? Leo April 2022. Kita punya The Moon. Lalu kita ada Three of Swords. Aduh, sayangku, kamu sakit hati kenapa? Kecewa kenapa? Ada yang berani nyakatin kamu? Keluar semua. Ada The Lovers. The Lovers, The Nine of Swords. Oke, kita ini kayak bertumpuk-tumpuk nih ya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada Truth Be Told, ada The Garden and the Gate, ada Stormfield, ada Courage, ada Box, Haystack, Target, ada The Moon, Three of Swords, Nine of Swords, and The Lovers. Kita mulai dari Truth Be Told dulu. Bulan April nih ya. Kita sudah memasuki bulan April sekarang. Sekarang tanggal 6 April. Jadi di bulan April ini nih, awal-awal ya, kamu akan memasuki bulan April dengan rasa-rasa kayak semacam ada rasa yang tertinggal. Maksudnya bukan tentu ngomongin tentang pasangan ya, tapi lebih kayak ada ketakutan atau pikiran-pikiran yang selama ini kamu abaikan, kamu singkirkan gitu ya. Kamu kayak berusaha, itu belum jadi masalah, udahlah pasti gue aman lah, nggak usah terlalu pikirin lah. Nah itu tuh, nanti justru yang terjadi adalah itu akan langsung kebuka semuanya nih, Truth Be Told. Akan ada fakta-fakta yang disampaikan ke kamu, yang dihadirkan ke depan kamu, dan topeng-topeng yang selama ini menutup itu akan kebuka semuanya. Dan memang di satu sisi membuat kalian sakit hati ya, membuat kalian kepikiran juga, membuat kalian kecewa. Tapi kita lihat ke bright side-nya. Kalau udah ketahuan sekarang, artinya kamu nggak harus dibohongi untuk waktu yang lebih lama lagi, untuk waktu yang lebih panjang lagi. Memang rada kecewa, bukan rada lagi ya. Dua kombinasi kartu ini memang buat kecewa banget. Kenapa bisa-bisanya kecurigaan kamu tepat? Kenapa bisa-bisanya gosip orang tuh tepat gitu loh. Ini lebih baik sih, kamu jadi tahu mana yang memang baik buat kamu, mana yang enggak ya. Udah gitu, udah dari sakit hati itu, kamu ngerasa, kamu ini cukup narsis juga memang Leo. Jadi kamu ngerasa kayak,
gue yang sekarang ini masa bisa-bisa dibohongin sih, bisa-bisanya dia lebih milih bohongin gue dan memilih orang lain gitu loh, semacam itu tuh. Kamu ada pikiran kayak gitu tuh, dan kamu mulai membandingkan kalau gue ini yang terbaik mas bro gitu kan, kayak kesel sendiri, dan kamu membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain gitu, dan kamu ngerasa kayak kehidupanku itu harusnya bisa lebih baik daripada ini. Padahal kalau kamu lihat gambarnya di balik gate ini, di balik gerbang ini nih, dia tuh udah punya semuanya loh. Pohon-pohonnya ada kupu-kupunya, semuanya mekar. Tapi kamu tetap ngeliat keluar yang sebenarnya juga itu cuma di sosial media doang sayang. Belum tentu bener. Kamu kan nggak tahu aslinya seperti apa kan. Terus di sini ada Stormfields. Jadi menjelang akhir, mungkin minggu ketiga April, kamu tuh kayak ngerasa kayak ada rasa-rasa konflik ya. Mungkin kamu mengalami konflik batin. Ini juga masih hubungannya sama yang di awal tadi terjadi. Kamu nggak bisa tidur karena kejadian ini, dan kamu bingung harus berbuat apa. Jadi kamu ngerasa ini gue harus kemana ini. Dalam hati aja itu nggak bener. Gimana gue bisa buat keputusan gitu kan. Tapi di akhir-akhir bulan April lah, di sini kita ada Courage sama The Lovers. Memang kamu akan dihadapkan dengan pilihan yang kamu harus buat keputusan. Ada keputusan yang kamu ambil, terutama berhubungan sama relationship, dan kamu butuh keberanian untuk mengambil resiko itu gitu. Jadi yang kamu butuhkan untuk berhasil di bulan ini adalah keberanian, ya, keberanian untuk memilih, keberanian untuk mencinta. Cielah. Nah, terus di sini kartu pertama yang keluar ada box, you will receive a gift. Kamu akan mendapatkan hadiah di bulan April ini. Bisa apa? Bisa bentuknya macam-macam ya. Bisa barang, bisa uang, bisa orang. Lalu yang kedua kita ada haystack, karma, you will reap what you sow. Jadi kamu akan memanen apa yang kamu tanam. Hati-hati tuh. Ini bisa baik, bisa buruk ya. Kamu akan menanam karma, kamu akan memanen karma kamu di bulan April ini. Dan yang terakhir ada target, a goal-oriented person. Jadi mungkin kamu akan berhadapan dengan diri kamu sendiri, ya, sebagai orang yang ambisius dan sangat, orangnya tuh sangat fokus sama target. Atau kamu akan berdealing dengan orang yang memang punya ambisius tuh, yang punya kayak visi hidupnya tuh kayak mencapai target, tak, 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 gitu. Gitu cinta. Lalu sekarang kita ke relationship kalian ya. Relationship kalian para Leo. Relationship kalian Leo. Relationship kalian ya Leo. Relationship Leo April 2022 relationship. Wow. Kayak tadi yang dibaca awal itu memang itu deh, berhubungan sama relationship ya. Di sini ada between worlds sama fork in the road. Jadi memang kamu nih akan berhadapan dengan berbagai macam pilihan nih di bulan April ini ya. Memang nggak cuma kamu doang sih sebenarnya Leo. Memang secara umum nih energi kita secara kolektif tuh memang ada di pertengahan sih, ada di transisi ya. Dimana kamu tuh dari yang episode lama ke episode baru, keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik, atau sesimpel memang ya kamu di sini banyak pilihan sih, banyak banget pilihan nih buat kamu Leo. Tapi di satu sisi ya kamu juga harus menjaga ego kamu nih, strength ini memang Leo sih kartunya Leo. Kayak ada tanggung jawab yang harus kamu emban dalam memilih dan memutuskan siapa yang mau kamu pilih gitu ya. Jangan sampai pilihan yang kamu pilih ini misalnya tidak baik untuk nama keluarga misalnya gitu tuh. Kayaknya dalam memilih pasangan pun kamu tuh banyak dapat ekspektasi dan beban dari keluarga dan orang-orang sih. Ya itu tadi mungkin ya, pasangan yang kamu pilih itu berpengaruh sama image kamu dan keluarga kamu gitu misalnya. Terus ada storm warning juga. Tadi di bacaan awal juga ada kartu storm warning. Wow, ada apa ini? Hati-hati sama pilihan kamu ini ya. Takutnya sih berdasarkan sekarang nih kamu kayaknya kalau kamu ngikutin feeling kamu, ngikutin keinginan kamu daripada responsibility atau kewajiban kamu, kayaknya bakal ada ribut besar sih. Ada separation, nah oke. Banyak yang memang berpisah ya di awal bulan. Banyak juga yang jadi sebelum proses perpisahan ini banyak yang curhat-curhatan dulu, sesi jujur-jujuran sebelum akhirnya memutuskan yang mana. Tapi yang pasti banyak yang meninggalkan pasangan nih di April 2022 ini. Kemudian terakhir ada it is safe for you to love. Kamu ngerasa nggak aman sih dengan keadaan kayak gini ya. Di bulan April nih, kamu ngerasa nggak aman dengan kondisi yang diberikan dan dihadapkan ke kamu.
April 2022 Leo. Ada Five of Wands, the Wheel of Fortune. Terus juga ada Ace of Swords. Ya, ini jadi nyambung semuanya ya. Bakal ada ribut-ribut sini sebelum akhirnya kamu pindah ke orang yang baru atau memutuskan siapa yang kamu pilih. Itu bakal banyak ribut sih. Antara pasangan kamu, antara keluarga. Ada aja ikut campur gitu loh. Riwah banget. Dan bikin kamu merasa terbebani gitu. Karena kehidupan kamu kan gak mengenai relationship aja kan. Ada hubungannya sama orang-orang yang memang terlibat sama situasi ini gitu. Tapi nggak usah khawatir, memang namanya juga roda kehidupan akan berputar ya. Gak akan selamanya kamu ada di posisi ini. Dan pada akhirnya kamu memang harus kayak buat keputusan, bener-bener langsung nge-cut once for all. Sekali, jreng, selesai. Jadi nggak usah sampai bisa berlanjut-lanjut sih nanti di masa depan yang lebih jauh ya. Jadi kalau memang kamu ada di posisi yang dimana kamu harus memilih, harus memutuskan, harus kayak motong, ya udah dipotong aja. Kalau enggak ini nggak selesai-selesai ributnya loh. Wadidaw, waduh. Kamu barusan aku lihat jam. Itu 11:11. Nah tuh. Tuh, angels numbers. Ada apa nih sayang? Wow. Sekarang kita kemana? Kita ke karir keuangan kalian ya. Karir keuangan untuk para Leo April 2022. By the way, aku tuh kalau bacain personal reading kayak gini loh, sebanyak ini kartunya keluar. Kan nggak pengen apa dibacain sama aku. Aku nggak pelit-pelit keluarin kartu loh, sebanyak ini bisa aku keluarin. Terus affordable lagi. Emang kalian gak ada masalah apa? Gak mau dibaca sama aku apa? Promosinya begitu banget ya. Di sini kita ada happy, ada round and round, 26, 25 ya. Kemudian kita, ya ampun dia lagi yang keluar, The Garden and the Gate. Kamu kenapa ini? Kamu banding-bandingin lagi nih pencapaian kamu sama orang lain nih. Ada Dry Desert, memang rada sulit ya di bulan April nih buat kamu nih. Tapi awal-awal bulan April menyenangkan sih Leo, ada happy. Jadi awal-awal April ini kayak kamu bahagia banget. Tapi itu tidak selamanya ya, karena ada PR yang belum selesai, belum tertunda. Di sini ada round and round. Jadi mungkin ada masalah atau project yang di situ aja kayak nggak beres gitu loh, muter aja. Dan itu bikin kamu kesel, kayak perasaan orang lain gini-gini banget. Kenapa sih gue dapet tim yang kayak gini? Kenapa sih gue dapet tugas yang kayak gini gitu loh? Dan bikin kalian kayak anjir, ini kering banget sih gue bulan April. Bahkan sampai akhir April pun kamu masih kering. Tapi aku suka dengan optimisme kamu ya. Kamu merasa bahwa ini selamanya nggak akan seperti ini, dan kamu bisa melewati ini. Nah, this is the spirit. That's the spirit. Inilah semangatnya yang harus kamu pertahankan. Dan jangan membandingkan perjalanan kamu dengan orang. Karena PR-nya tuh beda-beda ya, say. Lalu ada love. Dengan kekuatan cinta, kamu akan selamat dari sini sih. Kalau kamu tetap ikhlas, tetap semangat gitu ya. Tetap, maksudnya kayak ikhlas ngejalanin ini, terutama apalagi kalau ini adalah pekerjaan yang kamu cintai gitu. Aku rasa you'll be fine gitu. Kamu gak akan kenapa-napa, akan baik-baik aja pada akhirnya gitu. Semua usaha kamu yang dikerjakan dengan hati itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Kita ada Knight of Cups. Jadi salah satu alasan yang membuat kamu sangat happy di bulan April awal ini adalah karena mungkin kamu mendapat tawaran kerja baru ya, atau tawaran kerjasama, atau tawaran deal yang memang kamu rasa, wow, ini aku bahagia banget, puncak kebahagiaan aku niche gitu. Kemudian kita ada The Moon. Ketika PR ini muncul lagi, ketika masalah muncul lagi, kamu kayak anjir, kesel banget sih. Ini sebenarnya gue bisa gak sih? Sebenarnya bakal selesai gak sih? Gitu kan. Kamu mulai meragukan diri kamu. Kamu yang biasa jadi the sun, tiba-tiba jadi the moon. Jadi kayak aura kamu juga, kayak cahaya kamu juga ketutupan sama kekhawatiran kamu sendiri gitu. Kamu tuh sun loh, bukan bulan loh. Kamu tuh sumber cahaya loh. Jadi artinya adalah sumber kebahagiaan kamu, sumber kekerenan kamu selama ini Leo, itu ada di dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Bukan kayak bulan yang dapat cahayanya dari matahari gitu. Kamu jangan sampai melupakan kemampuan dan jati diri kamu Leo. Kamu tuh matahari loh. Kamu sumber kehidupan loh. Kemudian ada Knight of Swords. Di Cups dan Swords
di sini. Jadi nggak usah khawatir sih sayang. Jadi ini nih kesulitan yang ada ini tuh kan cepet selesai sih. Ini terjadi juga karena optimisme kamu ya. Ini menolong kamu juga sih untuk bangkit lagi dari kubur. Setan dong, maksudnya bangkit lagi dari keterpurukan gitu. Oke. Sekarang kita ke saran ya buat kalian nih. Saran buat Leo April 2022. Kita pakai kartu monologi namanya. Kita ada take time to breathe out. Kalau memang kamu butuh istirahat, please ambil waktu di bulan April untuk istirahat ya. Ini saatnya untuk istirahat, untuk kayak nafas dulu gitu. Kemudian kita ada prosperity lies ahead. Keberhasilan atau kemakmuran kamu tuh udah ada di depan mata sih. Kemungkinan tuh memang di bulan Mei ya. April nih sulit-sulitnya dulu lah. Mei nanti ada berita baiknya. Yang terakhir ada be bold and make the first move. Beranikan diri dan buat langkah pertama. Jadikan diri kamu Leo sebagaimana umumnya ya. Kadang kamu tuh suka lupa jati diri kamu loh. Kemudian kita ada ini. Ada choice, ya kan? Ingat gak di bacaan awal tadi? Kamu bakal dapat pilihan sih. Dapat pilihan, ada pilihan banyak yang harus kamu tentukan, salah satunya. Ya kan, kuncinya ada banyak nih, lubang kuncinya. Kata-katanya adalah worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Ada kata-kata strong yang jadi keyword di sini, kata kunci. Kalau kalian ingat di awal ada kartu strength ya. Jadi dia bilang gini, jangan terlalu khawatir. Nah ini ada kartu moon kan nih. Jangan khawatir mengenai jangan takut apakah kamu membuat pilihan yang tepat atau tidak gitu. Daripada kamu takut membuat pilihan yang salah, lebih baik kamu fokusnya ke kemampuan kamu supaya cukup kuat untuk menghandle atau mengatasi semua yang akan terjadi nanti gitu loh. Kemudian ada yang selanjutnya. Deepening. Once you're on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. Jadi maksudnya nih ya, kalau kita ngomongin tentang spiritualitas nih ya, di bulan April ini, dengan kesulitan yang ada, dengan perjalanan yang terjadi sama kamu akan lebih mengalami ini sih, kayak perjalanan spiritual ya, atau setidaknya dapat pelajaran tersendiri nih, dapat semacam awakening atau apa nama bahasa Indonesianya? Pencerahan gitu loh. Jadi dia bilang itu kalau kamu soulnya udah cukup tua di bumi ini ya, kamu tuh bakal jadi bisa detach atau tidak terlalu terikat sama hal-hal yang berbau duniawi ini dan bisa lebih berpasrah sama jalannya Tuhan gitu. Pasrah itu bukan menyerah, tapi pasrah itu kayak menyerahkan apapun yang terjadi sama Tuhan, sama universe juga gitu, sama alam semesta. Apalagi sama sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Itu sering banget aku berulang-ulang gitu ya. Ketika kita bisa mempasrahkan itu sama Tuhan gitu ya, itu lebih damai juga buat kita gitu pada akhirnya gitu. Kemudian yang terakhir untuk kartu pesan buat kalian ya, ada patience tuh. Kamu diminta untuk sabar. Percayalah bahwa semuanya itu sudah diatur menurut yang di atas, menurut universe, benar-benar divine timing gitu. Oke? Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Follow Instagram aku, dukung aku. Sepi banget tuh Instagram, please dukung. Aku suka, suka bikin bacaan tiap minggu. Dan suka bikin bacaan gratis juga di Instagram aku. Terus kalau kalian pengen baca-baca topik-topik yang lain, banyak loh di video aku. Silahkan dikulik-kulik, banyak banget pilihan-pilihan mengenai pick a card juga. Terus ya, kalau personal reading silakan langsung aja DM Instagram aku @dextratarot. Follow juga ya. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye. Leo, stay safe.